death circumstances, we order you to leave this area. Melaksanakan tugas resmi dalam zona check-in. Jangan menghambat kegiatanku. This is still Indonesian exclusive zone in accordance with UNCLOS 1982, Article 56, 57, and 58. Both China and Indonesia ratified this international law. We would like you to respect what has been ratified. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Desi Kristina dengan NIM B118220. Dan saya Tara Eria Blensiska dengan NIM B118222. Nah, kami berdua adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, kelas D, mata kuliah Hukum Laut Internasional, dengan dosen pengampu Pak Rahman SHMH dan Bapak Budi Ardianto SHMH. Jadi teman-teman, di video kali ini kami bakalan membahas mengenai 9 Dash Line dan juga ZEE, dan kami bakalan menghubungkannya dengan kasus baru-baru ini yang terjadi di Indonesia. Kasus apa sih, Des? Kasus antara Indonesia dengan Cina tentang Laut Natuna, Lotar. Oh iya, benar-benar. Aku dengar kasus ini itu sampai mengakibatkan Indonesia menyatakan perang dengan Cina. Wah, Menarik bahaya banget ya kan? tuh. Menarik Iya. banget. Nah, sebenarnya Natuna itu punya Cina atau Indonesia sih, Des? Simak aja ya kalau penasaran. Nah iya, teman-teman di rumah juga pasti punya pertanyaan yang sama. Maka dari itu, tonton video ini sampai dengan selesai supaya kalian bisa mendapatkan jawabannya. Happy watching! Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara di utara, barat laut, dan timur. Secara administratif, Kepulauan Natuna beserta wilayah perairannya masuk dalam Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna menjadi kabupaten terluar yang terletak di Selat Karimata. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. ZEE Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini yang berbatasan dengan Provinsi Papua, Timor Leste yang berbatasan dengan Provinsi NTT, dan Malaysia yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang ZEE. 9 Dash Line adalah garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konservasi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang biasa kita kenal dengan UNCLOS 1982. 9 Dash Line awalnya muncul di peta Cina sebagai 11 Dash Line pada tahun 1947. Kala itu, Angkatan Laut Republik Rakyat Cina menguasai beberapa pulau di Laut Cina Selatan yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949 dan pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan,
pemerintah komunis menyatakan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah Cina dan mewarisi semua klaim maritim di wilayah tersebut. 24 Desember 2019 lalu, sejumlah kapal penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Ternyata, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla telah mendeteksi keberadaan kapal-kapal itu sejak 10 Desember 2019 lalu. Kapal-kapal itu bahkan mematikan alat radar mereka tanpa diketahui maksud dan tujuannya. Hingga pada tanggal 19 Desember 2019, Bakamla berhasil mengusir kapal-kapal itu menjauh dari perairan Indonesia. Namun, pada 23 Desember mereka kembali lagi, memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan membawa lebih dari 50 kapal penangkap ikan dikawal oleh 2 kapal penjaga pantai dan 1 kapal perang jenis frigate. Bakamla pun melakukan kontak via radio untuk mematikan kapal-kapal itu keluar dari perairan Indonesia. Mereka menolak dengan menegaskan bahwa itu adalah wilayah perairan mereka. Indonesia nomor 381. Kita sedang melaksanakan tugas resmi dalam zona Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga pemerintah Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan sejumlah catatan protes terhadap Cina. Meski sudah diprotes, Cina bersikukuh bahwa kapal-kapalnya itu berlayar di wilayahnya, yaitu di Laut Cina Selatan yang diakuinya sebagai Nandes Line, sehingga mereka berhak berlayar dan mengambil ikan di perairan tersebut. Jadi, ceritanya Cina pernah membuat garis wilayah di Laut Cina Selatan yang dikenal dengan nama Nandes Line atau 9 garis putus-putus. Wilayah Nandes Line ini melingkupi Kepulauan Paracel yang sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga Kepulauan Spratly, di mana Cina bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Nyatanya, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang dirugikan akibat Nandes Line ini. Malaysia, Filipina, dan Vietnam pun juga merasa dirugikan dan menentang klaim Cina yang diakuinya secara sepihak. Garis yang dibuat Cina ini tidak diakui oleh PBB dalam hukum laut internasional bernama UNCLOS alias United Nations Convention on the Law of the Sea. Cina menandatangani UNCLOS, namun mereka tetap mengklaim Nandes Line sebagai wilayahnya tanpa mendefinisikan secara jelas hukum-hukum wilayah itu. Kembali ke Natuna, pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan sejumlah pasukan militer ke Natuna, mulai dari kapal perang hingga pesawat tempur berjaga-jaga di sekitar Natuna demi mempertahankan wilayah NKRI. Presiden Indonesia Joko Widodo pun langsung mendatangi Natuna pada 8 Januari 2020 lalu dengan tegas mengatakan, ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Cina pun kini mulai bersikap santun dengan Indonesia. Cina yang tadinya bersikukuh, kini berubah 180 derajat. Terlihat dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, James Wang, yang menyebut bahwa Cina dan Indonesia lebih mengutamakan komunikasi secara diplomatik terkait permasalahan ini. Pada akhirnya, perdamaian adalah jalan terbaik menyikapi perselisihan. Namun sikap pemerintah di masa depan harus yakin. Bila hal seperti ini terjadi lagi, apakah kita masih perlu bernegosiasi atau bersikap seperti kata? Kalau kita
bernegosiasi secara bilateral, maka kita akan secara implisit mengakui bahwa Cina punya hak di laut kita. Sementara menurut hukum laut internasional, baik UNCLOS maupun hasil ruling dari Tribunal UNCLOS tahun 2016, jelas semua klaim Cina, 9-dash line ataupun historic fishing rights itu tidak sah di bawah hukum laut internasional. Sehingga kita nggak boleh bahkan mengakui dengan mengundang mereka untuk bernegosiasi secara bilateral. Jadi gimana? Teman-teman di rumah pasti udah pada tahu kan sebenarnya Natuna itu punya siapa? Punya siapa, Des? Punya Indonesia tercinta dong, Tar. Nah, karena Natuna itu menjadi salah satu contoh apabila kita sebagai masyarakat tidak menjaga daerah-daerah dan juga laut-laut kita. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat, kita sama-sama menjaga laut kita, daerah kita, dan sumber kekayaan kita. Karena apabila kita saling menjaga, maka tidak akan terjadi hal yang sama lagi seperti yang terjadi antara Indonesia dan juga Cina. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kami sangat berharap agar video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di luar sana, sebenarnya Natuna punya siapa? Dan juga kami mohon maaf apabila kami ada salah dalam penyampaian materi dan juga perkataan-perkataan kami mohon maaf. Apabila teman-teman di rumah punya saran dan juga komentar, gimana caranya, Des? Ketik di bawah komen di bawah ini ya. Nah, kami tunggu saran dan juga komentar dari teman-teman agar kami bisa membuat video yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa.